Biografi Imam Muslim. Bagi kaum muslimin, nama Imam Muslim sudah tidak asing lagi. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis, setelah Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj, bin Muslim bin Warad, bin Kausias, Abu Al-Husain, Al-Kushairi, An-Naisaburi. Imam Muslim adalah satu dari banyak ulama ahli hadis, yang meriwayatkan hadis-hadis sahih dan valid dari Nabi Muhammad SAW. Nama kitab beliau yang masyhur adalah Sahih Muslim. Kegigihan Imam Muslim dalam mencari hadis, mengumpulkan, menuliskannya, dan memilah mana yang sahih dan lemah dari Nabi, dikagumi banyak ulama dan penuntut ilmu. Berikut biografi singkat Imam Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Hanif Lutfi, pengajar Rumah Fikih Indonesia, dalam bukunya, Biografi Imam Muslim. Ustadz Hanif menyebutkan, An-Naisaburi merupakan nisbah terhadap tempat kelahiran beliau, yaitu kota Naisabur, bagian dari Khurasan, yang sekarang menjadi bagian dari negara Iran arah timur laut. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, politik, dan perekonomian. Sedangkan Khurasan, menurut Imam Zahabi, dalam kitabnya Al-Amsyar Zawatu Al-Atsar, adalah tempat berputarnya hadis dan berkumpulnya orang-orang mulia. Karena di sana merupakan salah satu tempat diperolehnya sanad ali, hadis dengan jalur periwayat yang pendek. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai waktu lahir dan wafatnya Imam Muslim. Ada yang menyebut beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriah, dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur. Sehingga, usia beliau pada saat wafat adalah 55 tahun. Hal ini sebagaimana dikatakan Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, dalam kitab ulama, Al-Amsyar. Juga disetujui oleh An-Nawawi, dalam syarah Sahih Muslim. Namun, pendapat lain menyebutkan, beliau lahir tahun 204 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Takribut Tahzib, Ibnu Katsir, dalam Al-Bidayah, wa An-Nihayah, Al-Hazraji, dalam Khulasyo Tahzibul Kamal mengatakan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, atau tepat di tahun Imam Syafi'i wafat. Beliau hidup pada masa Abbasiyah II, yaitu pada masa Khalifah Mutawakil, 232-334 Hijriah atau 847-946 Masehi. Pada masa itu, keadaan politik dan militer mengalami kemerosotan, namun dalam bidang ilmu pengetahuan, mengalami kemajuan signifikan. Bahkan, sampai abad keempat Hijriah, Daulah Islamiyah mencapai zaman kemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu hadis. Keadaan itu dikarenakan, negara-negara bagian Daulah Islamiyah, berlomba-lomba dalam memberi penghargaan atau kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga. Namun, pada masa itu, situasi politik memanas, lantaran munculnya berbagai macam kelompok dan gerakan-gerakan. Gerakan politik berselimut agama bermunculan, baik yang mendukung pemerintah maupun oposisi. Di antaranya, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Pada awal abad ketiga Hijriah, dipegang oleh Khalifah Al-Ma'mun, wafat 218 Hijriah, yang pendapatnya sama dengan kaum Mu'tazilah. Maka, ulama hadis menghadapi ujian berat kala itu. Inilah keadaan yang tidak menguntungkan bagi ulama hadis, dan tetap berlanjut pada masa Khalifah Al-Mutashim, wafat 227 Hijriah, dan Khalifah Al-Wasik, wafat 232 Hijriah. Barulah pada waktu Khalifah Al-Muwakil mulai memerintah, pada 232 Hijriah, ulama hadis mendapat angin segar yang menyenangkan. Sebab, Khalifah ini memiliki kecintaan terhadap hadis Nabi. Keadaan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hadis. Di masa ini, banyak juga bermunculan pemalsu hadis. Hal ini pun mendorong ulama, termasuk Imam Muslim, untuk mempelajari ilmu hadis. Beliau belajar hadis, mencari hadis, dan menyeleksi hadis, serta menghimpunnya. Al-Hafiz Az-Zahabi menuturkan, bahwa Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah. Berarti, usia beliau ketika itu sekitar 12 atau 14 tahun. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari ilmu ke beberapa wilayah, dalam rangka menuntut ilmu hadis, dari mulai Irak, kemudian ke Hijaz, Syam, Mesir dan negara lainnya. Imam Muslim termasuk di antara ulama yang menghidupi dirinya dengan berdagang. Beliau adalah seorang pedagang pakaian yang sukses. Meski demikian, beliau tetap dikenal sebagai sosok yang dermawan. Beliau juga memiliki sawah-sawah di daerah Ustu, yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Imam Muslim bin Hajjaj memulai menulis karya monumentalnya, Sahih Muslim, pada tahun 235 Hijriah. Beliau menulis Sahih Muslim di umur 29 tahun. Imam Muslim bin Hajjaj menyelesaikan Sahih Muslim pada tahun 250 Hijriah. Imam Muslim membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk menyelesaikan Sahih Muslim. Beliau menyelesaikan karya monumentalnya di umur 44 tahun.
Sejarah mencatat bahwa Imam Al-Bukhari pernah singgah di kota Naisabur, tempat menetapnya Imam Muslim sebanyak 2 kali. Pertama, adalah tahun 209 Hijriah. Imam Bukhari singgah di kota Naisabur, di usia Imam Bukhari berumur 15 tahun, dan Imam Muslim ketika itu masih berumur 4 tahun. Karena jarak umur itu, sangat mustahil Imam Muslim bin Hajjaj berguru kepada Imam Al-Bukhari. Kedua, adalah tahun 250 Hijriah, saat Imam Bukhari menetap dan mengajarkan ilmu hadis kepada Imam Muslim selama 5 tahun di kota Naisabur. Beberapa tahun setelahnya, yakni, pada tahun 256 Hijriah, Imam Bukhari wafat. Tahun 250 Hijriah adalah tahun kedatangan kedua Imam Bukhari di kota Naisabur, dan pada tahun yang sama, Imam Muslim telah menyelesaikan karya kitab Sahih Muslim. Inilah salah satu alasan kenapa Imam Muslim tak mengambil hadis dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, pada usia 55 tahun. Diceritakan bahwa wafatnya beliau dikarenakan sakit. Dan sakit beliau dimulai karena suatu ketika, beliau tak bisa menjawab suatu permasalahan hadis. Saat beliau pulang ke rumah, menyalakan lampu kamarnya. Beliau memerintahkan anggota keluarganya untuk tidak mengganggunya ketika di kamar, dan beliau diberi sekeranjang kurma. Sambil memikirkan jawaban permasalahan hadis yang sulit itu, beliau memakan kurma sampai habis, hingga pagi, tanpa disadari. Sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Beliau wafat hari Ahad sore. Kemudian dimakamkan pada malam Seninnya, tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah, di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur. Seperti halnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga melakukan pengembaraan intelektual ke berbagai negeri Islam, seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir, Baghdad, dan lain-lain, guna memburu hadis, dan berguru kepada ulama-ulama besar. Banyak ulama dan ahli hadis, memuji dan memberi pengakuan terhadap karya beliau. Ustadz Hanif Lutfi, pengajar Rumah Fikih Indonesia, dalam bukunya, Biografi Imam Muslim, menyebutkan, keistimewaan Imam Muslim adalah keberhasilan beliau dalam menghimpun 300.000 hadis Nabi dan menyaringnya. Al-Hatib Al-Baghdadi, meriwayatkan dengan sanad lengkap, dari Ahmad bin Salamah, beliau berkata, "Saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim, senantiasa mengistimewakan dan mendahulukan Imam Muslim bin Hajjaj, di bidang pengetahuan hadis sahih, di atas guru-guru mereka pada masanya. Imam Muslim dapat menghafal banyak hadis, baik sanad dan matannya. Beliau pernah berkata, 'Aku susun kitab sahih ini, yang disaring dari 300.000 hadis yang saya dengar.' Sumber lain menyebutkan, kitab Sahih Muslim berisi 10.000 hadis yang disebut secara berulang-ulang, atau sebanyak 3.030 buah hadis tanpa pengulangan. Hadis itu disaring dengan sangat ketat, dari 300.000 buah hadis, selama kurun waktu 15 tahun. Selain menguasai ilmu hadis, Imam Muslim juga dikenal dengan kedermawanannya. Az-Zahabi menyebut beliau adalah Musin Naisabur, yang artinya, orang dermawan dari Naisabur. Karena beliau adalah pedagang yang kaya raya. Secara finansial, Imam Muslim bisa dikatakan berkecukupan, karena profesinya sebagai pedagang yang sukses. Beliau memiliki harta melimpah, yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perjalanannya dalam mencari ilmu, dikarenakan semangatnya yang tinggi, dalam berguru kepada berbagai ulama dan syekh, di berbagai negeri Islam di dunia. Semua biaya perjalanan mencari ilmu dan biaya penulisan buku Imam Muslim, tidaklah mengandalkan uluran dana dari orang lain. Padahal pada zamannya, para khalifah dan pejabat negara, memiliki perhatian besar, dan terbiasa memberikan hadiah dan bantuan materi kepada para ulama, yang senantiasa dijadikan rujukan utama, dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya. Adapun guru-guru Imam Muslim bin Hajjaj, diantaranya, beliau berguru kepada Qutaibah bin Said, Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawai, dan Bisir bin Hakam. Di Rai, beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Damaskus, beliau belajar hadis dari Muhammad bin Khalid. Di Irak, beliau belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, beliau belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Masapuzar. Di Mesir, beliau berguru kepada Amr bin Sawat dan Harmalah bin Yahya, serta masih banyak ulama ahli hadis lainnya. Pada usia 55 tahun, Imam Muslim mengembuskan nafas terakhir. Beliau wafat hari Ahad sore, dan kemudian dimakamkan pada malam Senin, tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah, di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meridhoi beliau. Wallahu alam, bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.